Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan ya untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Wabil khusus kita bisa bertemu di dalam Zoom meeting ini, ruang virtual ini, di dalam webinar yang membicarakan tentang perilaku atau tindakan bullying yang mungkin ini secara umum terjadi di sekolah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam kondisi yang sehat walafiat bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama pasangannya, istri ataupun suami, ya, sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Perkenalkan saya Bapak Amsori, di sini mau berbagi atau sharing tentang perilaku bullying ya, karena memang saya sendiri di sini sebagai kepala sekolah yang memang di sekolah ini bertemu dengan anak-anak juga ya, peserta didik yang berada di sekolah jenjang menengah. Tentu ada banyak dinamika yang berkembang. Jadi saya di sini mau berbagi atau sharing tentang hal-hal yang terkait dengan tindakan-tindakan yang terjadi bullying terutama di sekolah. Apakah di sekolah bisa bebas dari bullying atau tidak? Mungkin nanti kita bisa bahas dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Mohon izin sekali lagi saya ingin berbagi tentang school bullying ya atau perilaku-perilaku bullying yang ada di sekolah. Saya ingin lebih mengupas kepada best practice bagaimana pengalaman saya sebagai kepala sekolah. Dalam hal ini saya berada di salah satu sekolah Islam ya yang cukup lama ya berpengalaman di dalam dunia pendidikan kurang lebih 40 tahun sekolah kami, dan tentu dinamika bullying ini uh, kita pernah jumpai ya dalam kehidupan kita sehari-hari begitu terutama di sekolah. Jadi Bapak dan jadi saya ingin lebih banyak berbagi kepada Bapak dan Ibu bagaimana peran-peran sekolah dengan kebijakan-kebijakannya untuk bisa meminimalisir terjadinya perilaku bullying yang terjadi mobil khusus di sekolah. Karena di dalam sekolah itu ada banyak warga sekolah seperti peserta didik ya. Kalau di SMP, SMA gitu mungkin dinamikanya berbeda dengan jenjang-jenjang di bawahnya seperti level SD gitu. Akan tetapi memang sekali lagi dari berbagai studi literatur memang sekolah itu kadang-kadang menjadi tempat ya di mana anak-anak bisa melakukan bullying karena memang di sekolah itu ada banyak sisi-sisi atau sudut-sudut atau tempat-tempat yang memang di situ bisa memungkinkan untuk perilaku anak melakukan tindakan bullying gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu sekolah punya peran ya punya peran sangat eh, punya apa namanya signifikan untuk bisa meminimalisir terjadinya bullying yang terjadi di sekolah. Karenanya sekali lagi mohon izin untuk bisa berbagi tentang bagaimana sekolah memberikan satu kebijakan, kemudian bagaimana mengatasinya dan bagaimana solusinya untuk menghadapi anak-anak yang sebagai korban maupun dia sebagai pelaku gitu. Jadi Bapak Ibu, kita langsung saja apa sih atau bagaimana sih school bullying itu terjadi atau perilaku bullying yang terjadi di sekolah. Jadi school bullying itu kita katakan sebagai perilaku agresif ya yang dilakukan berulang-ulang, oleh seseorang ya atau mungkin bisa jadi sekelompok orang, sekelompok siswa dalam hal ini peserta didik yang memiliki dia punya power, punya kekuasaan terhadap peserta didik lain atau siswa-siswi lain yang lebih lemah menurut pandangannya ya dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut. Jadi memang bullying ini lebih kepada bagaimana peserta didik ada yang merasa memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki melakukan bullying terhadap siswa-siswa lain yang dianggap lemah begitu ya. Yang dianggap lemah ini sebetulnya bisa juga terjadi karena lemah secara fisik, kemudian juga mungkin memiliki kekurangan-kekurangan lain. Tapi pada intinya memang perilaku bullying ini memang seperti apa ya perilaku-perilaku yang memang untuk menekan ya dari satu siswa ke siswa lainnya dari banyak faktor tentunya ya dari aspek fisik mungkin dari aspek latar belakang ekonomi latar belakang sosial atau bisa jadi dari eh, latar belakang akademis begitu jadi bisa jadi ada anak-anak yang merasa
dia pintar, merasa dia kuat dan sebagainya, itu biasa melakukan tindakan-tindakan bullying dan ini biasanya terjadi di sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bullying ini kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kita mengenalnya sebagai perundungan ya atau eh, apa ya penindasan atau risak begitu ya yang sebetulnya ini merupakan satu bagian atau segala bentuk penindasan atau kekerasan yang mungkin dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang memang dia memiliki power atau lebih kuat begitu, lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain ya dengan tujuan tentu ya untuk menyakiti atau mungkin dilakukannya itu secara terus-menerus. Maka kita kita mungkin dari berbagai literatur kita bisa melihat banyak definisi tentunya. Ya terdapat banyak definisi mengenai apa sih itu yang namanya bullying ya terutama mungkin yang terjadi di dalam konteks lain ya karena bullying ini tentu bukan hanya terjadi di sekolah lingkungan sekolah saja ya mungkin bisa terjadi di rumah atau di tempat kerja atau di masyarakat secara umumnya atau komunitas-komunitas baik yang komunitas virtual maupun komunitas-komunitas lain yang tentu potensi bully ini bisa terjadi kepada siapa saja. Mungkin dalam hal ini kita akan membatasi ya satu konteks bullying yang dimaksud adalah school bullying atau eh, perilaku bullying yang terjadi di sekolah begitu. Jadi school bullying itu sendiri sebagai satu perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang mungkin atau sekelompok orang yang dalam hal ini adalah peserta didik atau siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswa lain atau peserta didik lain baik laki-laki maupun perempuan yang lebih mungkin dianggap lemah begitu ya dengan tujuan untuk eh, menyakiti orang tersebut begitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin kasus-kasus bullying yang terjadi di sekolah dari berbagai pemberitaan mungkin setiap hari itu kita lihat ada berbagai kasus-kasus yang cukup memprihatinkan. Kalau kita lihat data statistik di sini, kita melihat selama periode 2016 sampai 2020 begitu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau kita kenal dengan KPA ini telah menerima aduan ya telah menerima aduan dari 480 anak yang menjadi korban bullying di sekolahnya. Ini ada rinciannya bisa kita baca datanya. Dari 2016, 2017 itu terjadi peningkatan ya dari 122 jadi 129 anak. Kemudian di tahun 2018-nya itu menurun dan di tahun 2019 juga semakin menurun dan di tahun 2020-nya ada sedikit kenaikan. Tentu kita bisa memahami bahwa pada saat di awal-awal pandemik, anak-anak kita selama kurang lebih 2 atau 3 tahun melakukan pembelajaran di sekolah, tentu ini ada dampak positifnya. Jadi anak-anak kita itu perilaku bullying di sekolah itu semakin minimal, semakin minimal. Jadi memang semenjak pandemik atau pembelajaran dilaksanakan secara online, ya perilaku bullying di sekolah ini trennya mengalami penurunan, ya. Jadi memang ada sisi positifnya ya karena memang anak-anak selama ini berada di rumah, belajar di rumah sehingga perilaku bullying di sekolah itu tidak terjadi gitu. Ya, walaupun mungkin ada beberapa satu atau dua kasus yang mungkin terjadi ya beralih dia dari sekolah ke media-media lainnya ya. Seperti media-media sosial itu juga ada kemungkinan anak-anak itu bisa melakukan bullying atau perundungan seperti itu. Ya, sisi lain memang pandemik atau kondisi-kondisi pembelajaran yang dilakukan secara online selama ini yang dilakukan di sekolah, ada sisi-sisi lain yang memang satu sisi menghasilkan berdampak positif, satu sisi berdampak negatif ya. Dampak negatifnya anak-anak kita lebih cenderung individualistis ya. Jadi memang anak-anak kita tidak mengenal satu sama lain begitu dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya ya sehingga ketika pemerintah melakukan satu kebijakan untuk kembali ke sekolah terkadang memang di antara satu dengan yang lain tidak saling mengenal begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama masa-masa pandemi kita lihat ada tren penurunan begitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang mencuat seperti itu. Nah, sekarang pemerintah telah melakukan satu kebijakan untuk kembali ke sekolah. Nah, tentu ini menjadi
peluang baru bagi sekolah untuk bisa menerapkan satu kebijakan, ya, menerapkan satu kebijakan dengan aturan dan sistem yang baru, ya, supaya anak-anak bisa mengikuti kegiatan sekolah dengan kegiatan yang positif, ya, supaya sekolah juga punya peran-peran dan bisa memberikan satu kebijakan, ya, di sekolah untuk bisa terhindar dari eh, perundungan atau terhindar dari perilaku anak-anak yang melakukan bullying terhadap anak-anak lainnya. Nah, tentu menurut KPHI, masalah bullying atau perundungan ini, ya, ini perlu diatasi secara bersama-sama, begitu ya, oleh banyak pihak tentunya, mulai dari orang tua tentunya, ya, keluarga, ya, termasuk guru-guru di sekolah, ya. Bagaimana guru memiliki peran yang strategis untuk bisa melakukan tindakan edukatif terhadap anak-anak, ya, baik dia sebagai pelaku maupun di sini perlindungan terhadap korban bullying itu sendiri begitu. Terutama memang sekolah sekali lagi memiliki peran yang memang sangat signifikan untuk bisa menciptakan satu ekosistem pendidikan yang positif, ekosistem yang baik, ya, untuk menjadi sekolah yang anti bullying begitu, sehingga tercipta satu kenyamanan di dalam pendidikan, di dalam sekolah, sehingga anak-anak bisa belajar secara maksimal seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, perundungan atau bullying itu bisa, di sini saya menuliskan, ya, ada 6 kira-kira kategori kategori yang termasuk bullying. Yang pertama kita kenal ada yang namanya bullying kontak fisik secara langsung. Jadi dia tindakannya represif begitu terhadap siswa-siswa lainnya atau peserta didik lainnya yang melakukan kontak fisik secara langsung. Di sini bisa terjadi karena anak ini melakukan tindakan mukul, ya, kemudian mendorong, kemudian ada juga yang menggigit eh, atau menjambak begitu, menendang, mengunci seseorang di dalam ruangan, ya, mencubit, kemudian mencakar, juga termasuk memeras, ya, dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Jadi di sini dilakukan secara langsung, ya. Biasanya sekali lagi ini kondisi-kondisi ini terjadi kepada pihak-pihak yang merasa lebih kuat begitu secara fisik, sehingga dia dapat melakukan penekanan terhadap siswa-siswa lainnya, ya, dalam bentuk pemukulan kah mungkin, atau mungkin dalam bentuk lain dia memeras uang dari temannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bisa juga bullying ini masuk dalam kategorinya itu bisa dilakukan kontak verbal secara langsung atau kontak verbal langsung. Jadi di sini kontak verbal langsung ini lebih ke arah bagaimana anak atau peserta didik ini melakukan tindakan dengan mengancam. Ya, kalau tidak dikasih uang nih awas ya nanti, ya, masukin loh dalam satu ruangan. Jadi ada ancaman. Kemudian juga bisa mempermalukan, ya. Mempermalukan biasanya di depan-depan teman-temannya dipermalukan karena biasanya anak-anak kalau dia punya satu clue, ya, yang membuat orang bisa malu misalnya. Nah, ini bisa juga terjadi. Kemudian juga merendahkan. Nah, merendahkan ini juga terjadi karena eh, ada satu anak, ya, yang memiliki kekurangan, kemudian dipermalukan sampai kemudian dia rendahkan, ya, teman-temannya. Ya, kemudian dia bisa juga dalam bentuk mengganggu, ya. Kemudian memberi panggilan nama, ya, nama-nama yang mungkin dia nggak suka, kemudian diberi gelaran itu, ya, dengan sarkasme atau merendahkan, mencela atau mengejek kadang-kadang, ya, karena biasanya ada anak-anak yang secara fisik apa namanya mengalami kekurangan itu bisa dijadikan bahan untuk bully atau perundungan begitu. Kemudian juga ada juga dalam bentuk intimidasi. Ya, intimidasi ini juga sering juga terjadi begitu di sekolah biasanya. Intimidasi, kemudian memaki, ya, memaki-maki, marah-marah dan sebagainya, atau menyebarkan gosip, ya, gosip-gosip yang terkait dengan apa namanya kejelekan-kejelekan dari peserta didik yang dibully begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, perilaku berikutnya juga ada namanya perilaku nonverbal langsung. Kalau tadi mengejek itu bagian verbal langsung, ini ada perilaku yang nonverbal, ya, nonverbal secara langsung. Nah, ini bisa dilakukan, ya, bagi anak-anak dengan melakukan tindakan, ya, melihat dengan sinis, ya, dia nggak langsung tuh, cuma dengan bahasa syarat aja, dengan melihat, ya, sinis begitu, kemudian menjulurkan lidah dengan maksud meledek, kemudian menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, ya,
ngejek begitu atau mengancam. Nah, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Jadi, kadang-kadang anak-anak itu ya, kalaupun dia tidak katakan secara langsung, dia pakai bahasa-bahasa isyarat ya dengan nonverbal sehingga dengan tatapan mata saja ini bisa terjadi bullying seperti itu. Ada juga ya kategorinya adalah perilaku nonverbal yang dilakukan secara tidak langsung. Nah, ini maksudnya adalah ya dia biasanya anak-anak ini melakukan tindakan mendiamkan ya mendiamkan seseorang begitu, diemin gak diajak main dasarnya, atau memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak. Jadi anak ini didiamkan saja udah, jadi tidak diajak ngomong, tidak diajak bicara, tidak diajak komunikasi. Jadi ya sengaja untuk mengucilkan atau mengabaikan ya, dianggap tidak ada atau mengirimkan berupa surat-surat kalian yang disertai dengan ancaman seperti itu. Yang berikutnya juga yang sekarang mungkin marak terjadi yang mungkin lebih banyak dan dominan karena anak-anak kita juga sangat dekat ya dengan dunia digital, ini pun bisa menjadi potensi bullying atau yang kita kenal dengan cyberbullying. Jadi cyberbullying ini anak-anak ya dia melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan media elektronik ya. Ini dalam bentuk rekaman video intimidasi ya, kalau misalnya anak-anak direkam ya ditekan orang lain itu, kemudian juga pencemaran nama baik lewat media sosial. Jadi saya juga pernah menangani kasus anak-anak yang nggak mau ke sekolah karena ternyata ada konflik di media sosial. Jadi ternyata terjadi apa main ejek-ejekan atau main kata-kataan di media sosial begitu ya. Jadi ini pernah kami mendapati kasus-kasus seperti ini. Tapi alhamdulillah peran-peran guru BK di mana teman-teman guru juga itu punya akun yang bisa memonitor bagaimana perkembangan perilaku anak pada saat dia bermedia sosial. Sehingga guru-guru walaupun mungkin tidak di sekolah, dia punya peran yang baik untuk bisa memonitor aktivitas anak di media sosial. Sehingga aktivitas anak itu bisa kelihatan walaupun di media sosial seperti itu. Dan yang terakhir di sini yang keenam ini bisa juga pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual ini memang kadang tindakan pelecehan yang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, kalau kita lihat ternyata bullying itu punya dampak ya atau efek ya. Jadi dampak bullying atau perundungan ini bisa mengancam ya setiap pihak yang terlibat. Jadi ternyata punya dampak gitu Bapak Ibu sekalian. Baik anak-anak yang menjadi korban yang dibully gitu, anak-anak yang membuli juga ada dampaknya. Jadi anak-anak yang kita katakan sebagai pelaku dia punya punya dampak. Jadi anak-anak yang menyaksikan bullying juga ternyata temannya yang ngelihat itu juga bisa punya dampak ya. Bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan. Jadi sekolah juga punya punya dampak tentunya bagi bagi sekolah di mana terjadi bullying itu tentu akan jadi satu problem, satu masalah begitu ya. Di mana dunia pendidikan atau ekosistem pendidikan yang dibangun oleh sekolah ini perlu satu ruang yang nyaman untuk bisa bebas dari bullying. Eh, jadi bullying itu sendiri dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak gitu ya. Sehingga kadang-kadang anak-anak tuh merasa malas ke sekolah gitu ya. Ternyata alasannya karena memang dia dibully oleh teman-temannya. Jadi pada kasus-kasus tertentu ya kalau kategorinya terasa berat, bullying ini bisa dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal. Ya, mungkin seperti ada yang bunuh diri dan sebagainya. Itu sering kali mungkin kita bisa membaca satu media pemberitaan ada anak-anak yang lompat dari gedung sekolah gara-gara dia dibullying atau diejek secara fisik oleh temannya gitu itu sangat fatal sekali. Jadi ya, jadi di sini saya membagi dampaknya ini ada beberapa bagian. Pertama dampak bagi korban itu sendiri. Ya, pertama dampak bagi korban yang dibully ya tentu akan menimbulkan satu kecemasan, satu depresi, satu ketakutan ya. Jadi dia nggak mau sekolah lagi. Atau terkadang anak ini merasa marah, ya marah. Terus yang kedua tentu ya anak ini merasa rendah, ya anak ini merasa. Dan yang kedua dampak bagi korban bullying ini
eh, biasanya nih anak-anak yang jadi korban ini kalau dilihat dari tingkat kehadiran itu ya dia nggak mau ke sekolah. Jadi ada rendahnya tingkat kehadiran anak-anak dia ke sekolah. Tentu dia agak takut ya kalau misalnya ke sekolah karena memang di sana kalaupun ke sekolah ngapain saya ke sekolah karena di sana ada sumber masalah seperti itu. Nah, lagi-lagi di sini sekolah harus pintar, harus jeli, terutama bapak dan ibu guru bisa mendeteksi nih. Ada apa anak ini selama 1 pekan tidak ke sekolah? Ya harus dicari akar masalahnya begitu. Jadi anak-anak yang kena korban, ya kena bullying itu biasanya mereka malas begitu untuk pergi ke sekolah begitu, sehingga menurunnya tingkat kehadiran nanti akan berefek kepada menurunnya prestasi dalam bidang akademis. Ya toh karena memang mereka tidak ke sekolah, tidak mendapatkan pembelajaran, akhirnya ketinggalan pelajaran, akhirnya berujung kepada rendahnya prestasi akademis begitu. Jadi memang sekali lagi sekolah juga jangan sampai abai terhadap indikasi-indikasi anak-anak yang kenapa dia tidak hadir ke sekolah. Jadi harus perlu mencari proaktif untuk sebab-sebab akar masalah kenapa anak ini tidak datang ke sekolah. Jadi kalau sudah ditemukan masalahnya, kalau misalnya eh, dia takut ke sekolah karena efek bullying, maka sekolah perlu melakukan intervensi begitu. Eh, Dampak berikutnya, ya tentu memang eh, selain karena depresi juga nanti akan berakibat kepada menurunnya skor tes kecerdasan ya. Memang untuk mengerjakan psikotes atau tes kecerdasan itu anak-anak memang harus dalam kondisi yang nyaman. Jadi kalau anak ini tertekan memang akan mempengaruhi perolehan nilai IQ-nya. Dan tentu kemampuan analisisnya juga semakin berkurang. Sekali lagi memang ini sangat berdampak terhadap kepercayaan diri terhadap si korban itu sendiri. Karenanya memang sekali lagi ini punya dampak yang memang sangat serius begitu. Saya sudah katakan bahwa kalau anak-anak sudah kehilangan kepercayaan diri sehingga dia tidak punya motivasi hidup lagi, maka bisa jadi akan menimbulkan dampak yang lebih fatal lagi sampai berakibat kepada tindakan bunuh diri. Nauzubillah, nauzubillah seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya sudah kemukakan tentang dampak bagi korbannya, dan tentu memang perilaku bullying atau perundungan ini juga bisa berdampak terhadap si pelakunya, gitu ya. Pasti ada dampaknya, gitu ya. Jadi eh, pelaku ini yang merasa memiliki super apa namanya kekuatan, power, ya tentu dia memiliki kepercayaan diri ya. Jadi dia punya rasa percaya diri yang tinggi ya, dengan harga diri yang tinggi pula karena merasa dia itu superior, dia berada di atas yang lainnya, merasa lebih kuat. Jadi bisa jadi dia akan cenderung lebih agresif ya dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Jadi apapun dia bisa lakukan. Jadi dia semakin seneng gitu, semakin seneng. Bahkan kalau misalnya si korban eh, apa namanya menunjukkan ketakutan, semakin senang juga dia. Ya, sehingga tipikal tipikal yang didapati pada orang-orang yang sering melakukan bullying itu termasuk tipe-tipe orang yang berwataknya itu keras begitu ya. Jadi mudah marah juga, mudah tersinggung begitu, eh, dan impulsif tentunya. Jadi dia nggak punya nilai-nilai empati terhadap peserta didik lainnya, terhadap anak-anak lainnya. Jadi nggak punya nilai-nilai toleransi atau bisa dikatakan toleransinya rendah lah ya terhadap eh, sesuatu begitu ya. Toleransi yang rendah terhadap frustasi. Kemudian memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain. Jadi memang karena dia memiliki kekuatan, memiliki power, merasa seperti itu, jadi dia eh, ya menganggap dia bisa mendominasi orang lain begitu ya. Ya, jadi sekali lagi memang dia tidak punya empati terhadap korbannya begitu. Ya, dia nggak peduli lah dengan eh, apa namanya kesakitan atau mungkin penderitaan yang dirasakan oleh korbannya atau temannya itu sendiri. Jadi dia merasa dengan melakukan bullying atau perundungan itu si pelakunya ini akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap
satu keadaan ya, yang menguasai satu lingkungan, yang menguasai satu tempat. Maka tentu kalau ini dibiarkan, ya dibiarkan secara terus-menerus, ya tanpa intervensi sekolah, ini bisa kacau ini ya. Jadi nanti akan terjadi turun menurun ya, turun temurun begitu tindakan-tindakan ini yang diwariskan antara kakak kelasnya, kemudian diturunkan kepada adiknya dan bisa jadi memang eh, apa namanya orang-orang yang pernah jadi korban bully pada akhirnya ya akan melakukan tindakan serupa terhadap adik-adik kelasnya dan sehingga ini terjadi di satu sekolah ya bisa jadi ini akan diwariskan secara terus-menerus tanpa diputus. Nah, kita khawatir ini terjadi di satu lingkungan pendidikan yang seyogianya memang menciptakan satu kawasan atau menciptakan satu ekosistem pendidikan yang baik terhadap ruang yang nyaman, terhadap pembelajaran untuk peserta didik, tetapi memang jangan sampai ini terjadi. Ya, jadi bullying itu, perundungan itu tidak bisa diputus, jangan sampai terjadi. Ya, kita memang sangat khawatir dengan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, eh, jadi kalau ini menjadi kebiasaan gitu ya, tanpa adanya intervensi dari sekolah, tidak melakukan pembinaan, ya saya mungkin agak khawatir ya, kita khawatir kalau perilaku bullying ini menjadi satu kebiasaan yang diwajarkan. Ya, jadi perilaku ini wajar begitu ya sehingga bisa menyebabkan terbentuknya perilaku-perilaku lainnya ya berupa kekerasan yang dianggap wajar ya terhadap anak dan perilaku nanti berujung kepada perilaku-perilaku lainnya. Dan kita berharap sekolah menjadi tempat yang baik untuk pembinaan karakter ya pembinaan karakter anak-anak sehingga nanti ketika dia di masyarakat ya menjadi pribadi yang baik ya perilaku perilaku yang baik yang ditanamkan di sekolah di keluarga sehingga di masyarakat dia menjadi orang-orang yang berguna gitu ya jadi orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu dampaknya ini bukan hanya dua pihak ya, satu korban bullying, yang satu lagi si pelakunya. Tapi yang perlu kita perhatikan lagi di sini ternyata ya Bapak Ibu sekalian, dampak bagi siswa lainnya juga ada. Yang tentu dia bisa jadi ada pada situasi dan kondisi terjadinya pembulian. Jadi bystander. Jadi dia apa ya menyaksikan secara langsung bullying itu dan menjadi supporternya. Jadi kalau bullying ini kemudian terjadi dibiarkan tanpa eh, tindak lanjut, maka para siswa lainnya juga yang menonton ini punya asumsi ya, wah ternyata bullying itu seperti ini ya, ya atau mungkin dia yang si penonton ini atau temannya ini yang berada pada pada sisi lainnya ya dia punya asumsi wah bahwa bullying ini adalah perilaku yang diterima loh secara sosial jadi anak-anak kita kan memang belum begitu paham ya mengenai dampak-dampak yang terjadi akibat bullying ini sendiri ya. Jadi ketika teman yang melakukan bullying dia ya bertepuk tangan, hore dan sebagainya dan dianggap ini sesuatu yang wajar gitu ya dan sebagainya. Jadi kita khawatir ini dalam kondisi-kondisi seperti ini ya beberapa siswa mungkin akan join dia bergabung dengan si pelakunya yang melakukan pendasan karena memang pertama bisa jadi ya orang yang pelaku ini dia kalau nggak dibantu dia juga akan mengancam temannya yang lain gitu. Dia mencari teman, partner atau sekutu begitu ya. Karena eh, apa namanya? Kalau tidak dibantu si pelaku ini ya akan mengancam yang lainnya. Jadi eh, daripada menjadi sasaran-sasaran si pelaku mendingan saya ikut aja seperti itu. Dan mungkin beberapa lainnya ya diam saja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka itu merasa tidak perlu menghentikannya. Jadi ya mungkin kalau dia merasa tidak perlu menghentikannya karena bisa jadi dia takut ya gitu ya. Memang ada beberapa kasus-kasus terjadi di sekolah itu bullying itu tidak dilakukan sendiri karena dia biasanya punya teman atau partner ya partnernya dia ya untuk menekan. Jadi dia mencari ini juga sebetulnya backingan. Jadi dari teman-temannya ini perlu juga apa dilakukan edukasi gitu ya kepada anak-anak. Jadi biasanya seperti definisi awal bullying itu bisa saja dilakukan oleh seseorang tapi bisa juga sekelompok orang. Dan
biasanya anak-anak ini juga meniru ya. Jadi karena memang sekolah tidak ada intervensi, maka anak-anak ini menganggap ini sesuatu yang wajar. Jadi kita khawatir kalau seandainya ini bullying ini menjadi sesuatu yang wajar, diwajarkan di sekolah begitu. Karena memang sekali lagi dampak dari bullying sangat memprihatinkan ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita coba eh, mengedukasi buat anak-anak kita untuk tidak melakukan tindakan bullying. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya sudah menjelaskan dampak bullying terhadap korban, dampak bullying terhadap pelakunya dan juga bisa jadi dampak bullying terhadap teman. Sekarang saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi ya sehingga memungkinkan terjadinya bullying itu sendiri. Yang pertama tentu Bapak Ibu sekalian, eh, anak ya, anak yang memiliki kontrol diri yang rendah. Sekali lagi kalau anak kita ya anak-anak itu memiliki kontrol diri yang rendah, maka dia bisa berpotensi menjadi dua keadaan. Ya, yang pertama, dia bisa berpotensi menjadi pembuli. Kenapa? Karena sebelumnya menjadi korban kekerasan, ya, dan menganggap dirinya selalu terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang. Jadi anak ini bisa jadi pernah dia menjadi korban kekerasan. Jadi kayaknya ada balas dendam gitu ya. Dan biasanya dia bertindak menyerang sebelum diserang. Kemudian tentu tidak memiliki perasaan bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan. Ya, kontrol diri yang rendah ini, ya anak-anak yang punya yang berpotensi menjadi pembuli ini tidak punya tanggung jawab biasanya. Ya, kontrol terhadap diri juga rendah. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan dia tidak bertanggung jawab, serta selalu ingin mengontrol dan mendominasi dan tidak menghargai orang lain. Jadi mereka itu melakukan bullying atau perundungan sebagai bentuk balas dendam, itu dia. Atau yang kedua, anak yang memiliki kontrol diri yang rendah, ya bisa juga berpotensi menjadi korban bully. Begitu. Jadi memang ini perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Karena memang kalau anak-anak yang eh, korban bully ini berkaitan dengan ketidak apa namanya dia tidak punya kemampuan atau ketidakmampuan atau kekurangan dari korban dari aspek fisik, psikologi sehingga merasa dikucilkan. Nah, permasalahan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, eh ini juga bisa terjadi ya keluarga yang permisif ya terhadap perilaku kekerasan yang ya ditunjukkan dengan orang tua yang sering bertengkar mungkin di depan anak dan melakukan tindakan yang agresif gitu. Jadi serta tidak melakukan atau tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Jadi sebetulnya orang tua itu menjadi role model ya di keluarga ya. Sekali lagi ayah maupun bunda ini memiliki peran yang sangat signifikan dan menjadi contoh untuk anak-anak kita semua. Jadi anak-anak bisa melakukan rekaman secara langsung dan meniru perilaku-perilaku orang tuanya. Ya, paling gampang itu kalau misalnya kita menyuruh anak-anak itu melakukan ibadah, kalau orang tuanya tidak ibadah ya akan sangat sulit sekali lagi. Jadi perilaku-perilaku yang permisif di keluarga ini yang sering melakukan kekerasan atau tindakan-tindakan kekerasan yang mungkin dianggap sebuah wajar, maka bisa jadi dia akan membawanya ke sekolah bagi anak-anak ini sehingga dianggap tindakan-tindakan ini ya wajar kok di rumah saya seperti ini. Nah, ini memang sangat mengkhawatirkan buat buat kita. Jadi sekali lagi buat ayah dan bunda ya Bapak Ibu sekalian, di sini sekali lagi mari sama-sama kita bisa memberikan contoh yang baik ya untuk anak-anak kita karena sekali lagi peran-peran kita di keluarga ini sangat besar ya supaya memang ketika anak-anak di sekolah pertama memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan yang kedua contoh yang baik tentu anak kita akan menjadi atau mengikuti perilaku-perilaku yang baik di keluarganya seperti itu. Dan permasalahan selanjutnya ini tadi sudah saya sampaikan bahwa memang dampaknya ini juga bisa berlaku kepada teman yang menyaksikan. Jadi teman sebaya yang menjadi supporter ya, yang melihat, menyaksikan pada saat terjadi tindakan bully, ini secara sengaja ya, atau yang secara tidak langsung itu membantu pembuli. Ya, jadi teman-temannya secara tidak langsung sebetulnya membantu mendukung ya tindakan si pembuli itu sendiri, si pelaku pembuli itu sendiri untuk memperoleh dukungan ya berkuasanya dia terhadap
anak yang lainnya. Ya, kemudian juga popularitas dan bahkan status begitu. Jadi dia beranggapan bahwa kalau berteman dengan orang yang kuat ini akan memiliki popularitas atau juga dia merasa akan mendapatkan perlindungan. Aku nggak bakalan atau saya tidak akan dibully nih karena saya mendukung dia seperti itu. Ini juga menjadi kekhawatiran seperti itu. Nah, yang keempat, karena memang kita lebih fokus kepada school bullying, ternyata memang sekolah ya atau lingkungan sekolah dan kebijakan-kebijakan sekolah ini memang sangat berpengaruh ya, sangat mempengaruhi bagaimana suasana aktivitas atau kegiatan-kegiatan serta tingkah laku dan juga interaksi pelajar di sekolah. Ya, jadi memang sekali lagi sekolah itu memiliki peran yang sangat positif, peran yang sangat strategis untuk bisa menciptakan satu lingkungan yang baik begitu. Maka rasa aman, kemudian anak-anak juga merasa dihargai, ini merupakan satu satu hal yang mendasar ya, yang merupakan salah satu hal yang mendasar untuk bisa mendapatkan pencapaian akademik yang tinggi di sekolah. Ya, sekali lagi memang rata-rata anak-anak yang memiliki prestasi pencapaian akademik yang tinggi dia punya kepercayaan diri yang tinggi. Maka Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, jika hal ini tidak dipenuhi oleh sekolah, maka maksudnya kalau tidak ada rasa aman, ya tidak lingkungannya eh, tidak kondusif begitu, maka mungkin anak-anak ini akan bertindak mengontrol lingkungan ya dengan cara mereka ya dengan melakukan perilaku-perilaku atau tingkah laku antisosial ya seperti melakukan bully sekali lagi karena memang sekali lagi anak-anak kita di sekolah ini juga memang dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh salah satunya juga dari lingkungan keluarga sebagaimana yang saya jelaskan di atas. Nah, tentu sekolah dalam hal ini harus bisa melakukan fungsi manajemen dan pengawasan disiplin sekolah ya. Sehingga kalau kita perhatikan manajemen dan pengawasan disiplin sekolah yang lemah juga akan mengakibatkan munculnya bullying di sekolah. Jadi mohon diperhatikan bagi para ayah bunda di sini yang memang mungkin di sini ada yang berprofesi sebagai guru ya perlu menciptakan satu ekosistem yang baik di sekolah ya supaya tidak terjadinya perilaku bullying di sekolah yang lebih meluas atau bahkan perilaku bullying yang tentu akan mengarah kepada tindakan-tindakan kriminal seperti itu. Nah, permasalahan berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, ini juga yang tidak kalah menariknya sebetulnya. Ternyata perilaku bullying ini juga banyak di antara anak-anak kita yang meniru ya dari media massa. Jadi media massa ini ya, harusnya mempunyai peran-peran yang positif begitu untuk bisa membentuk karakter juga. Jadi media massa kadang-kadang sering menampilkan adegan kekerasan yang juga mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak dan remaja. Jadi sekali lagi anak-anak kita ini kadang-kadang memang mereka melakukan meniru ya, meniru apalagi kalau media sosial. Jadi sebetulnya bukannya media massa, media sosial juga kadang-kadang kontrol-kontrol terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat ya. Kadang-kadang media sosial kita ini anak-anak kita kan punya grup-grup ya. Grup-grup yang bisa jadi ada di grup sekolah itu sendiri atau bisa jadi antar sekolah yang memungkinkan terjadinya situasi untuk anak-anak bisa melakukan tawuran biasanya. Kalau bisa tawuran itu antar sekolah. Tapi bisa juga dengan grup-grup tersebut mereka menciptakan geng-geng tersendiri ya untuk melakukan tindakan-tindakan bullying. Tetapi memang media massa juga bisa menjadi ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi sumber inspirasi anak-anak untuk melakukan bullying seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sesi terakhir ini saya ingin sedikit sharing bagaimana solusi kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah dikemukakan tadi, begitu ya. Eh, apa namanya permasalahan-permasalahan ini kita bisa lakukan yang namanya pencegahan. Jadi upaya upaya yang maksimal ya yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasi bullying atau tindakan perundungan yang terjadi ya. Di sini pencegahan-pencegahan atau penanganan-penanganannya menggunakan beberapa intervensi ya, intervensi yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pencegahan-pencegahan ini ya harus dilakukan ya secara bersama, secara serempak ya, yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu ya, mulai dari anak itu sendiri. Karena tadi sudah saya paparkan, sudah saya sampaikan bahwa
kontrol diri yang lemah bisa menjadi potensi anak itu menjadi pembuli atau bisa jadi korban bully gitu ya. Jadi mulai dari anak, keluarga, dan sekolah, dan tentunya juga masyarakat sekitar juga punya peran-peran yang sangat signifikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, pencegahan melalui anak dari anaknya itu sendiri, ya, dengan melakukan ya beberapa pemberdayaan ya pada anak supaya anak pertama nih, yang pertama, anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying. Jadi kita bekali buat anak-anak kita ini supaya dia bisa melihat nih potensi-potensi yang terjadi bullying ini, dia bisa mendeteksi. Ya, ini terjadi bullying atau tidak. Jadi dia punya kemampuan untuk bisa mendeteksi secara dini ya kemungkinan terjadinya bullying yang terjadi di sekolah. Yang kedua, juga anak-anak kita ini bisa mampu gitu melawan atau mencegah ketika terjadinya bullying pada dirinya sendiri. Sekali lagi, anak-anak kita juga harus dibekali kemampuan dan kepercayaan diri yang tinggi supaya dia tidak ikut serta atau tidak lemah ya terhadap teman-temannya yang mencoba untuk melakukan intimidasi. Karena di sini anak-anak kita bisa kita edukasi nih. Nah, kalau misalnya ada teman-teman di sekolah yang mencoba untuk melakukan bullying, ya di sekolah itu ada bapak dan ibu guru. Ya, jangan pernah takut untuk bisa melapor kepada bapak dan ibu guru. Nah, biasanya memang sekali lagi kalau kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini anak-anak itu melakukan ancaman. Awas ya kalau lapor misalnya seperti itu. Nah, anak-anak kita jangan sampai takut kalau ada ancaman-ancaman seperti itu. Karena kita edukasi kepada anak kita dengan baik-baik kalau seandainya di sekolah terjadi ancaman, maka tentu kita berikan ya support kepada anak-anak kita untuk bisa lapor. Mereka menceritakan ke kita sebagai orang tua dan jangan sampai pernah takut anak-anak itu untuk menceritakan kepada sekolah. Dan yang ketiga, anak-anak kita juga harus mampu memberikan bantuan ya ketika terjadi atau ketika melihat bullying. Ya, jadi jangan sampai anak-anak kita ini menonton atau menjadi supporter gitu ya. Jadi supaya anak-anak kita dibekali kemampuan untuk bisa melerai ya. Melerai apabila terjadi pembullyingan ya atau perundungan ya. Ya, terjadi perundungan, maka anak kita harus mampu kita bekali, berani untuk bisa melerai atau mendamaikan. Ya, supaya anak-anak itu juga ya bisa menjadi penolong bagi teman-teman lainnya atau setidaknya jangan sampai mensupport atau jangan sampai mendukung si pembuli atau pelaku bully. Nah, kita harapkan agar anak-anak kita juga mampu melakukan apa namanya kepada teman-teman yang dibully gitu untuk bisa bangkit kepercayaan dirinya ya. Kemudian juga ini tentu anak-anak kita harus lapor ya, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua mungkin atau tokoh-tokoh masyarakat sekitar gitu. Jadi sekolah juga jangan sampai abai begini saja, abai begitu saja. Jadi jangan sampai anak-anak kita juga takut untuk melapor ke sekolah. Jadi setiap saat memang peran-peran guru di sini ya untuk lebih dekat kepada peserta didik dan terbuka ya anggap mereka sebagai teman untuk bercerita sehingga anak-anak itu jangan sampai takut untuk melapor kepada sekolah ya. Sekali lagi, anak-anak dibuat nyaman ya, dibuat nyaman supaya sekolah juga bisa melakukan tindakan intervensi terhadap perilaku pembulian. Nah, pencegahan berikutnya juga bisa datang dari keluarga. Kalau tadi saya jelaskan terhadap anak, yang berikutnya pencegahan oleh keluarga, ya dengan meningkatkan ketahanan keluarga tentunya dan memperkuat pola pengasuhan. Ini penting banget Bapak Ibu sekalian. Ya, pola pengasuhan ini bisa berupa kita tanamkan nih nilai-nilai keagamaan, ya, sedini mungkin kepada anak kita dan kita ajarkan cinta kasih antar sesama, ya. Jadi memang basicnya memang tentu di keluarga. Jadi anak-anak kita ini ya kita sebagai orang tua harus bisa menanamkan karakter-karakter yang mulia, karakter-karakter yang baik yang bisa memberikan penguatan ya kepercayaan diri kepada anak-anak kita. Kemudian ya di keluarga juga ya harus ada eh, pemberian ya memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antara anggota keluarga. Jadi ayah dan bunda yang rukun ya, yang tidak bertengkar dan sebagainya itu juga akan dilihat oleh anak-anak kita dan menjadi contoh ya. Kemudian juga
di keluarga juga harus mampu membangun rasa percaya diri anak. Jadi memang lagi-lagi nih rasa percaya diri ini sebagai apa namanya upaya ya sebagai solusi untuk anak-anak kita supaya tidak terjadi menjadi korban bully itu sendiri. Jadi membangun rasa percaya diri anak, kemudian memupuk keberanian dan ketegasan anak serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Karena memang jangan sampai anak-anak kita juga dia cenderung menyendiri gitu. Karena biasanya kalau anak-anak yang tidak suka bersosialisasi tiba-tiba di sekolah dia ketemu dengan banyak orang-orang yang dengan berbagai latar belakang, ya akhirnya dia juga perlu melakukan adaptasi. Jangan sampai anak-anak kita itu individualistik yang memungkinkan terjadinya bullying. Kemudian, ya peran-peran keluarga juga bisa memberikan etika atau mengajarkan etika terhadap sesama, ya sesama, ya anak lah ya. Jadi bisa menumbuhkan kepedulian dan sikap menghargai, ya. Kemudian, kalaupun kita memberikan teguran, berikanlah teguran yang mendidik jika anak melakukan kesalahan. Jadi memang eh, anak kita memang pernah bersalah, tapi upayakan kita sebagai ayah bunda ini berikanlah teguran-teguran yang membuat dia juga nyaman dan menerima kesalahannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mendampingi anak dalam menyerap informasi, utamanya dari media televisi. Karenanya penting kita untuk bisa senantiasa berdiskusi dengan anak-anak kita tentang tayangan-tayangan yang baru saja ditampilkan di televisi ataupun di media internet, ya media-media sosial atau media elektronik lainnya. Mereka informasi sangat banyak. Jadi kita ini sebagai orang tua ini ya menjadi tempat bertanya, menjadi filter bagi anak supaya anak-anak ini bisa melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi memang anak-anak kita tuh peniru, tetapi jangan sampai anak-anak kita meniru yang negatif seperti itu. Dan berikutnya adalah pencegahan melalui sekolah. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi sekolah ini memiliki peran yang sangat penting ya untuk mencegah tindakan bullying atau menciptakan satu ekosistem pendidikan yang ramah anak, yang nyaman, sehingga anak-anak bisa berkarya, berprestasi yang lebih tinggi lagi. Jadi sekolah juga bisa merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid atau siswa bahwa perilaku bully memang tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti bullying. Jadi sebetulnya banyak juga program-program sekolah, terutama di dalam pengalaman kami di sekolah ini ya ketika anak-anak masuk kita deklarasikan semacam deklarasi anti bullying. Jadi mereka bisa ya bentuknya bermacam-macam sepertinya, seperti mereka tanda tangan di atas kain atau di atas spanduk apapun itu bentuknya supaya anak-anak punya sense gitu supaya anak-anak itu merasa oh saya ini anti bullying sehingga mereka merasa bertanggung jawab mereka tanda tangan ya saya anti bullying disertai dengan quote-quote mereka sendiri ya terserah dengan bahasa mereka tapi pada intinya ya sekolah memiliki kebijakan untuk menciptakan satu kawasan yang ramah anak dan anti bullying seperti itu. Nah, berikutnya juga di dalam sekolah memang perlu membangun komunikasi yang intens, komunikasi yang efektif antara guru dengan murid. Jadi memang guru dan murid ini memang berinteraksi di sekolah. Tetapi sekali lagi di zaman digital sekarang ini media sosial tidak ada salahnya kalau seandainya Bapak, Ibu atau mungkin Bapak dan Ibu guru di sini ya berteman dengan anak didik kita di media sosial sehingga guru juga punya kontrol yang baik ya. Jadi kita kalau ada perilaku anak-anak yang sedikit ya bermasalah atau melenceng, kita bisa meluruskan. Ya, sehingga di media sosial itu anak-anak bisa terpantau dengan baik. Kemudian sekolah juga bisa anak-anak itu ada kegiatan-kegiatan berupa diskusi atau ceramah-ceramah mengenai perilaku bully di sekolah. Nah, tentu banyak banget sarananya Bapak Ibu sekalian, ya terutama di sekolah-sekolah yang melabelkan agama ya. Ya, jadi punya banyak kesempatan ketika menyampaikan pesan-pesan moral mengenai bahaya bullying atau perilaku bullying ini tentu memang tidak dibenarkan dalam agama apapun. Jadi sekolah atau dalam hal ini guru ya kepala sekolah itu bisa masuk kepada sesi-sesi di mana dilakukan ceramah ya ceramah atau diskusi lah paling tidak tentang dampak-dampak bullying itu sendiri yang terjadi pada sekolah. Guru bisa melakukan pencegahan, ya guru bisa memberikan
pesan-pesannya melalui upacara, mungkin pada saat apel pagi dan seterusnya. Jadi kita tekankan terus ya mengenai eh, perilaku bullying itu tidak diterima ya, tidak diterima dan memang perilaku tersebut sangat berdampak negatif terhadap semuanya begitu, baik pembuli, pelaku bully maupun antar sesamanya. Kemudian juga sekolah bisa menciptakan suasana lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif ini pastilah. Yang jelas jangan sampai sekolah itu tutup mata apabila ada perilaku bully. Jadi sekecil apapun kalau sekolah sudah mendeteksi, yuk sama-sama kita lakukan pencegahan. Ya. Kita berantas, kita hapus ya. Kalau perlu kita hilangkan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti akan berakibat kepada tindakan menurut bagi teman-teman yang lainnya seperti itu. Karena kita lakukan tindakan-tindakan berupa peringatan-peringatan yang mulai dari peringatan yang ringan, sanksi-sanksi yang ringan maupun sanksi-sanksi tegas kalau seandainya sudah menjurus kepada tindakan kriminal seperti itu. Nah, sekolah juga di sini biasanya sekolah kan punya guru BK ya, bimbingan konseling ya. Dalam hal ini bisa juga bersama dengan lembaga psikologi ya, psikologi untuk melakukan pendampingan atau menyediakan bantuan-bantuan kepada siswa yang memang menjadi korban bully. Sekali lagi biasanya korban-korban bully ini sedikit demi sedikit ya rasa kepercayaan dirinya itu tentu hilang dia. Nah, pendampingan dari sekolah, dari guru-guru BK, dari atau psikolog-psikolog itu bisa memberikan terapi ya untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri kepada siswa-siswa atau anak-anak yang pernah menjadi korban bully begitu. Dan yang terakhir sekolah juga punya peran untuk bisa melakukan pertemuan ya, pertemuan-pertemuan yang ya walaupun dilakukan satu semester dengan orang tua itu sekali atau mungkin ya kalau setiap bulan itu justru jauh lebih baik ya supaya orang tua juga di sini kita edukasi. Orang tua juga yuk sama-sama bertanggung jawab punya peran yang baik untuk bisa menciptakan satu sekolah yang nyaman ya di sekolah. Jadi orang tua di rumah melakukan penguatan-penguatan, nah di sekolah juga sama. Jadi antara di rumah dengan di sekolah punya kesamaan persepsi ya. Jadi sekali lagi sekolah, rumah harus punya sinergitas ya untuk bisa menciptakan satu kondisi yang nyaman dan aman untuk anak-anak belajar seperti itu. Yang terakhir yang tidak kalah serunya juga, yang tidak kalah menariknya juga ya, masyarakat juga bisa bertanggung jawab terhadap situasi ya kenyamanan dan lingkungan ya buat anak-anak kita. Jadi masyarakat di sini ya bisa membangun atau membentuk satu kelompok-kelompok diskusi atau kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Ya, kalau pengalaman di kami atau di saya sebagai kepala sekolah ini, saya bekerja sama dengan sanggar-sanggar kepala sekolah yang di sana ada dari kepolisian, dari unsur TNI ya bersama-sama untuk memantau situasi di sekolah masing-masing. Jadi kita juga ini bisa melakukan fungsi-fungsi pengawasan atau kontrol bagi anak-anak kita yang mungkin dia berinteraksi dengan sekolah lain yang punya potensi untuk melakukan tawuran. Tapi sekali lagi peran-peran masyarakat juga penting bagi kita karena biasanya anak-anak kalaupun dia tidak bisa melakukan di sekolah, nah dia bisa lakukannya di luar sekolah, ya di luar sekolah di tempat-tempat tertentu. Nah, fungsi-fungsi pengawasan di masyarakat itu juga penting. Jadi kita bisa bekerja sama dengan masyarakat di sekitar kita, ya, untuk bisa melakukan informasi, saling tukar informasi. Apalagi di zaman sekarang ini, ya grup-grup WhatsApp gampang sekali kita bisa gunakan untuk hal-hal yang sangat positif untuk membentuk satu sinergi yang baik supaya anak-anak kita bisa terjaga dari perilaku bullying dan atau perundungan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi atau share dari saya yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya dimohonkan, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya sekali lagi secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada hal-hal yang bermanfaat, yang mudah-mudahan bisa menjadi amal yang baik buat saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.